Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي آيات الأخرى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Lili Sulaiman dan seluruh keluarga besarnya yang pada malam hari ini mengundang kita untuk minta didoakan beliau punya anak yang telah diakikahkan. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, dengan barokah Ummul Quran surah Yasin serta zikir tahlil dan tahmid serta lantunan-lantunan dari salawat kepada baginda Nabi Jina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hajat keluarga besar Bapak Lili Sulaiman, hajat kita semua serta seluruh putra putri anak cucu keturunan dari keluarga besar Bapak Lili Sulaiman, seluruh cucu keturunan kita mudah-mudahan akan Allah jadikan menjadi anak-anak yang salih dan salihah, menjadi anak-anak yang manfaat berguna untuk agama, bangsa dan negara. Amin. Amin amin ya mujibas sailin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Darul Ikhlas Bapak Ustaz Sirajuddin SPD MPD. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan badan beliau dan keluarga besarnya, diberikan rezeki yang berlimpah dan diberikan ketenangan dalam rumah tangga beliau, dan mudah-mudahan manfaat kehidupannya dengan ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin. Para alim ulama, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin wal hadirat, jamaah walimatul aqiqah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dalam cuaca yang ketar-ketir tadi saya mikir berangkat apa kagak, datang apa kagak. Pengen bawa mobil pasti macet. Jalur mana aja macet Pak. Tadi aja tuh saya berangkat kemari di MGC masih ngantri jalanan. Itu pakai motor. Akhirnya alhamdulillah jam tujuan hujan reda, rintik-rintik udah saya kejar. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa nyampe juga kemari. Ini kayaknya cuacanya udah ya ketar-ketir juga Pak ya. Mudah-mudahan sampai tuntas acara
biarin rada-rada dingin. Mudah-mudahan semangat kita tetap membara untuk mengkaji dan memperbanyak ilmu Allah. Amin. Amin. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah gerakan hati kita, Allah gerakan langkah kaki kita untuk kumpul bareng di tempat yang mudah-mudahan Allah ridha. Mudah-mudahan pada saatnya Allah ceritakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saatnya nanti bumi bakal ngadu, bumi bakal cerita tentang apa aja yang terjadi di atasnya. Maka mudah-mudahan kita bermunajah malam hari ini, kita kumpul bareng, kita bersilaturahim bareng, makan kacang bareng, makan pisang bareng. Mudah-mudahan Allah ridha, bumi bakal ngadu di hadapan Allah, kaki jadi saksi, tangan ngadu di hadapan Allah bahwa malam ini kita kumpul bareng, kita ngaji bareng. Man kharaja fi baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya li talabil ilmi, niatnya pengen nyari ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Dulu para sahabat pengen mendapatkan predikat sebagai syahid, sebagai syuhada, mereka kudu menghunus pedang, berperang melawan orang-orang kafir. Hari ini kita perangnya melawan nafsu, melawan rasa malas, melawan rasa glajis kita. Duduk manis sambil ngobrol ngalor ngidul, sambil makan kacang, kacangnya habis datang lagi, pisangnya habis dipotesin lagi. Pak, enak apa kagak? Enak apa kagak, Bu? Bu, pulang kita duduk bareng di sini dapat pahala fisabilillah. Sampai kapan pahala itu Allah kasih? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah masing-masing. Bapak Ibu tadi kumpul di sini dari jam berapa? Nanti acara kelar jam berapa? Pak, Bu, kata Nabi, kita duduk bareng di sini ngaji taklim bareng, itu lebih cakep, lebih baik, lebih utama daripada kita sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Ada yang pernah sholat sunnah 100 rakaat? Terawih aja yang cuma 23, ada yang 11 rakaat. Paling banyak malam pertama. Malam kedua lihat dah ntar nih, pasti penuh sampai ke lapangan. Biasa malam pertama baterai itu batu ABC, batu alkalin tuh kalau masih baru terangnya bukan main. Hari kedua mulai redup, hari ketiga mulai redup, hari keempat tinggal imam sama makmum satu baris, itu juga kagak penuh. Tuh Pak, Bu, bahwa inilah hidup yang harus kita jalanin. Maka wal akhiratu khairu wa abqa, pesan Allah di surat Al-A'la. Negeri akhirat itu lebih kekal dan lebih baik andaikan kita semua ngerti, andaikan kita semua paham. Bapak Ibu, kita di alam dunia ini ibarat orang lagi ngaup, kita lagi berteduh, kita lagi berada di tempat berteduh. Kagak selamanya kita ada di bawah pohon yang rindang, kagak selamanya kita berada di bawah tenda. Pada saatnya kita bakal pulang kampung, pada saatnya kita bakal balik ke asal kita, yaitu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian ke hadapan Allah yang Allah ridha kepada kita dan kita juga ridha. Siapa yang digeroin sama Allah, siapa yang dipanggil buru-buru pulang sama Allah, kalimatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai kalian jiwa-jiwa yang sudah tenang. Pak, Bu, para alim ulama tuh pengen buru-buru pulang ketemu sama Allah. Makanya mereka kagak ada takutnya, mereka kagak ada galaunya, mereka kagak ada frustasinya dalam menghadapi dilematik ujian demi ujian, gelombang-gelombang permasalahan dalam kehidupan. Kenapa? Yang mereka takutin cuma satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Telah terhujam, telah terpahat, terpatri kuat dalam dadanya, dalam keyakinannya
ayat Allah yang berbunyi, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terpatri kuat dalam hatinya, dalam dadanya ada janji Allah. Innalladzina qalu, mereka yang berkata, mereka yang berikrar, mereka yang menguatkan keyakinan dengan perkataan Rabbunallah, Allah adalah Tuhan kami. Bu, dalam kehidupan suami ibu adalah teman dalam kehidupan ibu. Pak, dalam kehidupan istri dan anak-anak bapak adalah teman dalam kehidupan. Namun perlu kita ingat pesan Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta keluarga adalah ujian buat kita. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita lupa dalam kehidupan alam dunia ini tujuan utama kita untuk ada di alam dunia ini. Ketika dia berikrar, qalu rabbunallahu, Allah adalah Tuhan kami, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, dia senantiasa selalu berada di jalan Allah. Dia kerjakan salat 5 waktu, dia kerjakan puasa Ramadan, dia kerjakan seluruh amal-amal saleh. Dia didik anak-anak yang Allah titipin sama dia di jalan yang Allah minta. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka turun kepada dia para malaikat. Ngapain malaikat itu mendampingi dia? Turun kepada dia, malaikat menyampaikan pesan Allah, alla takhafu, wahai engkau hamba yang telah istiqamah ada di jalan Allah, alla takhafu, jangan takut. Wahai saudaraku, Bu, hari ini minyak goreng lagi mahal. Hari ini minyak goreng jadi emas kawin. Ada saya ngeliat di TV. Enak amat ya, Bu, enak amat Pak kalau begitu. Maharnya, mas kawinnya minyak goreng. Paling mahal banget tuh saya beli sama siapa tuh di depan yang dagang, jamaah kita juga. Ismar. Hah? Ismar. Ada istrinya di sini. Nggak ada. Saya kurang lebih udah 5 kali kalau nggak salah beli minyak goreng sama beliau. Dari harga 30.000, 32, naik lagi 33. Kata beliau pernah 35. Sekali beli saya 2 bungkus yang harga yang isi 2 kilo. Bu, berapa ini? 30. Iya 2 liter 2 kilo. Dah ingat gula. Saya beli 2 bungkus, saya bawa pulang, istri saya girangnya bukan main Pak. Bahagia banget. Nih, dia kagak minta emas Bu, kagak minta duit, jadi minta minyak goreng. Enak banget, nyenengin bini gampang banget Pak. Beli ini minyak goreng, dulu kagak pernah. Kenapa? Minyak goreng murah. Begitu dibeliin, senengnya bukan main. Tuh. Ada lagi rezeki, saya beliin lagi 2 kilo lagi. Jadi 1 bungkus yang 2 kilo, 2 kilo ya, 2 liter, 2 kilo lagi. Saya beliin lagi, alhamdulillah kurang lebih sudah terkumpul sekitar 10 liter. Mau ditampung kagak Pak, persiapan Ramadan. Karena sampai sekarang minyak sayur belum ketahuan naik turunnya. Paling kagak kalau udah disiapin tuh perempuan Pak, yang penting bumbu dapur cukup, kemudian kebutuhan dapur cukup, beras ada, duit ada, sama punya emas, tenang udah. Ya benar Bu, benar. Perempuan cuma itu doang kuncinya. Bumbu dapur ada, minyak goreng ada, cabai bawang komplit, beras ada, punya duit, punya emas, cukup udah. Tuh, udah. Anak nangis, nih kalau di kampung saya Pak, nih kalau istri lah habis dibagi duit, nih kita tidur, nih emaknya mesen, jangan berisik, kenapa? Baba lu lagi tidur.
Coba kalau misalkan istri kagak megang duit, mama, bapak mana ma? No, bapak lu tidur bu, bangun di sana. Kalau kagak, dorong palanya. Tuh di kampung saya kagak tahu kalau di sini. Insya Allah mah orang Blok H kaya semua, amin. Sejahtera semua, amin. Yang kurang jangan nangis. Ikutin yang tadi saya sampaikan. Allah takhafu, pesan Allah dari para malaikatnya, pesan dari Allah, ada WA dari Allah, ada SMS dari Allah. Allah takhafu, wahai engkau yang telah istiqamah di jalan Allah, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bingung, jangan galau, jangan frustasi. Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang istimewa yang kagak pernah terbersit di akal kita, dalam hayalan kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ada kabar gembira akan Allah hadirkan, yaitu berbentuk surga yang telah dijanjikan disediakan untuk kamu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami adalah pelindung-pelindung kalian, pendamping-pendamping kalian. Lihat keterangan Allah, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah sebut dunia dulu baru akhirat. Kenapa disebut dunia dulu? Kenapa Allah kagak sebut akhirat baru dunia? Bapak Ibu, Allah tahu manusia itu demennya punya duit banyak, demennya punya rumah cakep, demennya punya kendaraan mewah, demennya yang enak-enak. Maka Allah kasih kabar pertama, wa fil hayatid dunya, ada ketenangan, kesenangan buat orang-orang yang istiqamah ada di jalan Allah dalam kehidupan alam dunia. Apakah cuma dunia aja? Allah sebut wa fil akhirah, juga di akhirat. Nih, karenanya Bapak Lili Sulaiman menjadi uswatun hasanah buat kita semua, menjadi contoh yang baik buat kita semua. Mana Pak Lili? Mana Pak Lili? Pak Lili. Nih, Pak Lili kelihatannya keluar duit banyak. Beli kacang, beli pisang, beli jeruk, beli salak, beli makanan, beli anuan. Wah, banyak dah pokoknya. Disiapin. Pak Lili sepertinya duitnya berkurang. Enggak, Pak. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dawu maradakum bis sadaqah, obati semua penyakit-penyakit kalian bersedekah dengan sedekah. Pak Lili ini sudah memberikan contoh kepada kita semua bahwa beliau mengikuti sunnatur Rasul dengan melaksanakan akikah. Tadi yang WA saya ngundang saya, Pak Lili yang anaknya mau diakikah udah gede. Ya betul Pak. Umur berapa tahun? Hah? Pas MP kelas 3 sekitar 12-13 tahunan ya kurang lebih, atau sekitar 14 tahunan ya kurang lebih segitu dah, pokoknya udah gede. Nah artinya kalau mengikuti ajaran Nabi itu dari umur 7 tahun dah, dari umur 7 hari setelah kelahirannya, 14 hari 21, atau paling kagak sekali seumur hidup. Ini yang paling afdol itu 7 hari setelah kelahirannya itu diakekahkan. Kalau kagak ada juga nih, paling kagak kayak Pak Lili nih sekarang, kapan ada rezeki diakekahkan. Pak, diundang orang banyak, minta didoain. Kenapa diundang orang banyak? Satu, Pak Lili niatin sedekah. Wah, saya mah cuma pisang doang bisa beli. Bukan masalah bisa beli pisang. Pisang yang sudah didoain sama pisang yang kita langsung ambil di pasar, Pak, rasanya beda. Bener. Kenapa? Di pasar kita beli, di sini kita gratis tinggal makan. Beda Bu rasanya. Tuh. Nih Pak Lili ngundang kita, coba kita sambil makan kacang. Semuanya ajar mukanya. Tahu ajar? Tenang, bahagia, senang. Ada yang mikirin utang di sini. Ada yang masih merengut juga. Ada yang habis berantem sama istrinya terus datang kemari marah-marah, ada.
Kalau ada yang begitu berarti ada yang salah. Lagi taklim, lagi ngaji, lagi belajar, masih galau, masih frustasi, berarti ada yang salah dari hatinya. Padahal ada jaminan dari Allah. Bapak Ibu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah ketika kita berzikir, maka jaminan Allah pasti hati kita tenang. Jaminan Allah, garansi dari Allah, yakin, hakul yakin dan pasti orang yang zikir pasti hatinya tenang. Saya kagak zikir, lagi ngapain? Lagi main game. Misal, lagi ngapain? Lagi ngobrol. Pak, Bu, andaikan masih bingung, masih frustasi, berarti ada yang salah. Zikir tadi kagak masuk ke relung hati kita. Bacaan Yasin tadi kagak mengetuk hati kita. Zikir, tahlil dan tahmid serta salawat tadi tak menggetarkan hati kita untuk dekat kepada Allah. Apa itu zikir? Segala aktivitas yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari saya mendengar ceramah Ustadz Adi Hidayat. Beliau bercerita, satu hari beliau pergi ke Jepang, Bapak Ibu. Di sana negara superpower dengan segala keistimewaan kekayaannya. Di sana itu paling kecil banget, paling murah banget itu mobilnya sekelas Fortuner. Tapi hebatnya angka bunuh diri terbesar ada di sana. Bahkan kata beliau cerita, rata-rata di sana itu di Jepang itu 100 hari orang mati bunuh diri. Saking dahsyatnya, tingginya angka bunuh diri sampai pemerintah Jepang menyediakan sebuah hutan namanya Okigahara khusus untuk orang yang bunuh diri. Itu mayat bergelimpangan, itu mayat berjatuhan, cuman gara-gara stres sedikit mereka kagak punya solusi, akhirnya mati bunuh diri. Satu hari beliau Ustadz Adi Hidayat ini ketemu sama temannya ketika di sana. Ini orang Muslim, Pak. Orang Muslim ini temannya Ustadz Adi Hidayat ini, dia cerita dia ketemu sama orang non Muslim di Jepang itu yang pengen bunuh diri. Di sana itu Pak ada tempat, kalau kita di sini namanya tempat pemotongan hewan, RPH, rumah potong hewan. Di sana ada namanya rumah tempat khusus bunuh diri. Itu ada jadwalnya Pak, kata beliau. Nih dari jam misalkan jam 7, jam 8, jam 9 terus begitu. Itu ada jadwalnya bunuh diri. Ini tiba-tiba temannya beliau Ustadz Adi Hidayat ini temannya ketemu sama orang yang mau bunuh diri. Ditanya, Bang, sampean mau kemana? Saya mau bunuh diri. Bang, udah sekarang abang begini aja deh. Nih kalau kita bahasa kita Pak, abang ikut saya dulu. Abang kan jadwalnya bunuh diri jam 8. Ini baru jam 10. Ini kan baru jam 8. Lama bang, udah ikut saya dulu dah. Nyantai, ngopi dulu, ngopi. Nah akhirnya si non Muslim tadi itu Pak diajak ke masjid. Kebetulan di masjid itu sedang ada majelis taklim. Karena dia orang non Muslim, itu orang tadi dia kagak bisa masuk, dia cuman ada di pendopo di teras masjid. Hebatnya non Muslim tadi yang mau bunuh diri Pak, dia kagak masuk ke masjid, cuman dengerin ada orang taklim, temennya tadi ikut taklim ke dalam. Tiba-tiba Pak dia tertidur di situ. Jadwal dia jam 10 mau bunuh diri lewat. Kenapa? Dibangunin pas azan zuhur. Oh, akhirnya temannya yang Muslim ini minta maaf. Bang, maaf ya bang ya, abang udah kelewat jadwal mau bunuh diri. Itu kata si non Muslim, apa kata dia? Saya baru ini merasakan nikmatnya tidur, karena 3 hari yang lalu sampai hari ini saya kagak bisa tidur. Tuh Pak, mana buktinya? Bapak kalau masuk ke masjid kemudian ada taklim pasti ngorok loh. Bener apa kagak? Rata-rata pasti angopnya bukan main. Nih setelah itu udah banyak nih yang matanya udah kesap kesip. Data yang paling